Kami memang tolak. Lampu hutan habis kecil ini masih Angkat saja nih, coba kamu pulang belum mereka. kampung hidup ini dari alam. Jadi kita hadir untuk kita mau dengar langsung karena perusahaan ini bukan satu kali ini baru datang, sudah 3 kali. Sudah 3 kali saya bilang, saya tidak tanda tangan. Tapi saya mau kasih tahu 3 kali dia datang paksa. Kami sudah menolak, tapi masih ada terus. Maka itu kami minta masyarakat tadi minta maaf, bikin sedikit redaksi yang kata, kenapa dari ketua Bapeda dari mana ikut hadir? Hadir tapi bupati harus hadir. iya. Gubernur harus hadir. Nggak perlu presiden hadir. Maka itu kami hari ini minta maaf dari masyarakat 2 distrik, distrik Temenawan, distrik Konda. Kami tidak terima. Kami tidak mau. Kau punya penjabat, kami tidak mau. Dari mana kalian? Bikin rasa baru. Masyarakat punya hak untuk aspirasi dan sekarang kita lihat sama-sama. Mohon tenang, ya, mohon tenang. secara manusiawi harusnya kita datang, kita mau sosialisasikan profil perusahaan kita untuk masyarakat di sini. Tapi bagi kami tidak masalah. Ketika masyarakat menolak itu, kami investor menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas dan tanpa Untuk seluruh masyarakat di Sikona dan Sinabuan, kegiatan ini kita batal di sini. Oke. Sekali lagi. Masyarakat adat sampai pada 2013 itu hadirnya Sawit ada di Solo Selatan. 2013 Ibu bersama dengan masyarakat. 2014 kami melakukan aksi demo penolakan. Itu di 2014 di kantor Bupati. 2015 kita terus masih ada menjaga kita punya hutan sampai pada kemarin 2020 dari PT ASI mereka datang untuk melakukan sosialisasi perkenalan mereka punya investor itu ada di kami di Distrik Konda dan Timinabo waktu itu. Akhirnya kami buat aksi di saat pertemuan di depan kantor Distrik Konda kami menolak. Ibu bersama dengan masyarakat, kepala-kepala kampung, tua-tua marga, kami memang pada prinsip bahwa kami menolak. Kami jalan hampir 1 bulan, teman-teman relawan boleh ada, mereka mulai mengambil data dari kami, sehingga mereka punya jaringan. Puji Tuhan kami sebenarnya tidak punya jaringan sampai saat ini kami ada, tapi karena teman-teman relawan sehingga mereka bantu kami sampai dengan kemarin berapa kali ada sidang kemarin di PT UN kami bikin aksi dulu, kami ada demo, kami demo di DPR, kami penyerahan kami punya surat penolakan itu ke Pak Gubernur sendiri, terus Ketua DAP Domberai kami serahkan ke DPR Otsus, Pak Dedaida, kami kasih juga buat abang kami Pak Rumake, kami kasih. Dan kami terus buat aksi, itu karena teman-teman relawan membantu Ibu dengan masyarakat adat. Kenapa kami? Kita pas waktu itu mendapat informasi dari medsos
bahwa di wilayah Tehid, distrik Ponda itu ada satu suku yang berada di 2 distrik. Mereka rapat dengan pihak perusahaan, yaitu PT Anugerah Sakti Internusa, yang memperoleh lahan izin lokasi seluas 14.000 hektar dan juga mendapat izin lokasi sekitar 37.000 hektar izin konsesi. Terus akhirnya kita lihat begitu, pantau, terus saya dengan teman-teman dari Masih GMKI kita datangi ke masyarakat, ketemu dengan masyarakat di sana. Waktu itu bertemu dengan Ibu Supi Casawar selaku kepala distrik saat itu. Lalu kita melihat mereka, akhirnya kita ikut mereka untuk kita lakukan aksi untuk penolakan. Dari kami organisasi berikan dukungan ke masyarakat untuk harus tetap menjaga hutan mereka, tanah mereka, dan tidak boleh dijual lagi kepada investor. Akhirnya saya secara organisasi dan teman-teman berikan dukungan. Dalam perjalanan saya sudah tidak menjabat lagi di Ketua GMKI. Akhirnya kita mencari jaringan, mendapat pelatihan begitulah dari beberapa teman-teman NGO untuk datang melatih kami. Di situ kebetulan saya punya basic di OKP, saya ajak teman-teman pemuda itu dari GAMKI, dari GMKI, dari PMKRI, dari GMNI, dan juga dari teman-teman pemuda gereja dan beberapa kampung. Kita dilibatkan untuk pelatihan peningkatan kapasitas mengenai pemahaman lingkungan. Itu sekitar bulan April tahun 2021. Lalu dalam pelatihan itu kita semua sepakat untuk harus bentuk tim relawan. Dan pada saat itu teman-teman semua percayakan saya sebagai ketua relawan untuk melakukan konsolidasi pemuda agar kita selalu menyuarakan dukungan kepada masyarakat adat di wilayah Sorong Selatan. Panggung rakyat demi panggung rakyat berjalan terus sampai pada tanggal 20 Mei 2020 tahun lalu. Teman-teman mulai mengorganisir masyarakat di semua kampung ya, yang ada di 5 distrik tadi. Kita mulai bergerak menyusup ke kampung-kampung untuk konsolidasi masyarakat di bawah, berikan penyadaran semua masyarakat mulai tergerak. Kekuatannya sudah dapat. Di tanggal 20 itulah momen yang saya pikir bersejarah, karena di situ kita bergerak begitu masif dengan kekuatan besar. Akhirnya tanggal itu Bupati melalui Pak Wakil, kalau tidak salah waktu itu, karena memang Pak Wakil yang menyerahkan pencabutan izin dari beberapa perusahaan sawit yang tersebar di 5 distrik itu. Nah, dari tanggal 20 itu izinnya dicabut. Engkau memperkenankan kami untuk ada di tempat ini, Tuhan. Sesungguhnya kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Adalah usaha dari beberapa perusahaan di kabupaten ini harus dibatalkan, dicabut. Kemarin hari Selasa kemarin bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menyaksikan Bupati menandatangani izin SK surat keputusan Bupati Sorong Selatan untuk mencabut izin kelapa sawit dari 4 perusahaan yang Bapak sebut tadi. Saya tidak perlu menyebutkan satu-satu. Nah, makanya ke depan perusahaan kelapa sawit yang ada di Sorong Selatan perusahaan. Nyatanya ada 40.000 hektar lahan kami yang sudah pernah masuk juga di perusahaan. Pernah masyarakat juga sudah bikin surat perjanjian kontrak, tapi saat ini kami palang dan mereka tidak pernah melakukan aktivitas. Dan pada waktu itu kami sendiri melakukan perjuangan itu memang banyak tantangan. Dan kami banyak ada kesulitan untuk terhambat masalah. Ya, ada pro dan kontra. Jadi kami juga mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, tapi
kami tetap berprinsip untuk menahan hutan kami dan kami tetap berjuang. Nah, itu waktu itu kami sendiri, tapi setelah tahun 2019-20 ya tahun-tahun itu kami punya teman-teman relawan tolak sawit membantu kami dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan nyata saya sendiri juga lihat bahwa ada beberapa izin yang sudah dicabut oleh karena teman-teman relawan tolak sawit bersama-sama dengan kami pemuda aliansi masyarakat adat, dan kami masyarakat adat juga sangat mendukung, dan mereka juga atas dukungan daripada tim relawan tolak sawit akhirnya kami sudah sukses. Di Sorong Selatan ada 4 izin perusahaan sawit yang sudah dicabut. Dan dari saya selaku ketua tokoh masyarakat adat, saya mengajak lagi kepada semua teman-teman tolak sawit, tim relawan supaya bisa membantu kami bukan hari ini saja tapi selanjutnya, supaya membantu kami pemuda dan aliansi masyarakat adat untuk berjuang menolak sawit sehingga masyarakat adat ini tetap menikmati tanah mereka sebagai tanah titipan Tuhan kepada leluhur mereka sampai anak cucu ke depan. Memberikan penghidupan, tetapi juga hari ini masyarakat harus sudah paham dan mengerti bahwa setelah ini ada generasi berikutnya yang nantinya akan menikmati hutan tanah, karena manusia akan berkembang, tetapi hutan dan tanah tidak berkembang, tidak bertambah. Nah, hal ini menjadi perhatian serius dan kesadaran, terutama Bapak Mama dorang yang memiliki hak wilayah, memiliki daerah ini. Ya, kami sebenarnya tidak alergi pembangunan, kami tidak anti terhadap suatu perubahan pembangunan, tetapi perubahan dan pembangunan yang dalam bentuknya apa dulu. Kalau itu presentasinya lebih merugikan masyarakat, siapapun dia pasti tolak. Tetapi kalau secara presentasi itu merugikan masyarakat atau menguntungkan masyarakat, pasti diterima. Kalau ke distrik Konda itu butuh waktu, ke distrik Seremuk butuh waktu, ke distrik Saifi butuh waktu. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi dengan bensin, dengan rokok, dengan kopi, gula. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada tidak ada tetap kami jalan. Hujan, panas, kami tetap jalan. Dan saya sendiri sudah berkeluarga, ada anak-anak, ada istri, tapi tetap sakit tinggal. Bagaimana melihat perjuangan ini, dan ini menurut saya bahwa ketika perkebunan sawit ini ada di kita di Sorong Selatan, dari dua aspek positif dan negatif, saya berpikir bahwa negatif lebih banyak karena hutan kami ini kecil. Ketika mereka masuk nanti kita kita mau pertahankan hidup kita di mana? Dalam gerakan-gerakan ini, dan gerakan ini pure itu gerakan kita sendiri, tidak ada yang datang mungkin ada dari pemerintah atau dari manapun bantu kita apa segala macam, tidak. Bahkan sampai bisa pulang tuh malam-malam, pulang sampai malam-malam. Kadang resiko besar juga kalau untuk sebagai perempuan, resikonya besar. Tapi satu hal yang buat saya merasa kenapa seharusnya ini tuh, kalau bukan sekarang, bagaimana nanti saya punya adik-adik ke depan. Kalau saya tidak bicara hari ini, bagaimana dengan nanti saya punya generasi berikutnya? Apakah dong bisa masih dengar burung bersuara kah? Atau masih mungkin bisa lihat sagu kah? Andaikan itu terjadi ya, andaikan kita tidak berjuang, apakah mereka di generasi 10-20 tahun ke depan mereka masih bisa dengar suara burung atau sagu masih berdiri dengan kokoh di tempat ini atau tidak? Itu yang membuat saya tertantang, karena saya dulu pernah bertugas di Bovendigul, itu kasusnya sama. Waktu diskusi dengan mama-mama di sana, mereka menangis karena dong punya hutang habis hanya karena investor asing masuk. Dan saya bilang itu tidak akan pernah terjadi di Kabupaten Sorong Selatan, terutama di satu tempat. Seperti itu.
Harus bentuk pengakuan perda tentang pengakuan hak masyarakat adat. Perda itu sebagai legitimasi dari surat yang Bapak dorong pegang, supaya tidak bisa diperjualbelikan lagi ke perusahaan-perusahaan yang lain. Ibu belum bisa dapat. Ini perjuangan kami dengan hati, sehingga semua boleh terjawab. Kami atas nama masyarakat adat ucapan terima kasih kami pertama buat Tuhan, yang kedua buat adik-adik. Bapak Ibu tahu bahwa adik-adik ini kami tidak kasih apa-apa buat mereka, tetapi mereka dengan senang hati sama terus ada bersama kami. Mereka jalan dengan kami dari bulan September sampai perjuangan kami hari ini boleh kami dapat titik terang. Kami punya beban moral buat mereka. Kepala-kepala kampung dari beberapa distrik ini tutup mata. Tokoh-tokoh kita tidak kasih apa-apa buat mereka. Mereka ini bukan hit dari Orsal, dari Konda, Saifi. Wana nandlay vori, nandlay mo riyak fombi tehit. Nakapsot si fombi rom. Mandera fombi rom weteri. Luas ngay. He fleli foswain mana siap mana na wakonon tehit, wakonon ifi. Wet haba pakafeyo, fadeyo, pokokosyo, watandeng yan. Yan hitwo fombi rom felengay. Jadi modolong gait mana ge wakonon ifi nanti ya relawan. Ya tolak kelapa sawit. Jadi terima kasih manan. Imben ko to wale narana ni fe apa natatri inongait ni narana ni fe ifebetyo yadeyo ikokoso wandeng giano. Oye sipombi ko modolong gait. Oy talima ko me relema mudu mevere mudu mevet fombi reamerefo tal medet yorun hanjare amukrevo onon se teitnane nandala teitnane nakaframi sisila o talimaro re mamudu mudor dore mudor fombi oy talimaro me re mamudu mevere mudu mevet fombi re amerefo tal medet yorun hanjare amukrevo onon se teitnane nandala teitnane nakaframi sisila o talimaro re mamudu mudor dore mudor fombi